Republik Indonesia bakal memiliki The Next Freeport. Maknanya di satu sisi kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Pasal 33, Undang-Undang Minerba tahun 2009 dan peraturan-peraturan pemerintah sudahnya secara jelas memberikan prioritas kepemilikan sumber daya alam itu menjadi milik bangsa Indonesia. Tapi di lain sisi, kita tidak melakukannya dalam skema nasionalisasi, kita tidak melakukannya dalam skema ekspropriasi seperti yang terjadi di beberapa negara lain di dunia. Apa yang terjadi di sini bukan hanya sekedar naik jadi 51%. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bakal terlibat dalam divestasi saham PT Vale Indonesia. Tipikal Vale wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% sebagai syarat untuk memperpanjang kontraknya di Indonesia dari kontrak karya atau KK. Menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas terkait hal tersebut bersama dirinya dan kementerian terkait seperti Menteri ESDM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi. Erick mengungkapkan dalam proses divestasi tersebut pihaknya akan melakukan seperti apa yang dilakukan pada PT Freeport Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini lantaran Vale menjadi penting karena merupakan produsen nikel karena Indonesia salah satu negara yang memproduksi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM skala itu menyampaikan pembahasan investasi Vale Indonesia ke negara terus berjalan. Vale sendiri telah mendivestasikan sahamnya 20% kepada holding BUMN. Pejabat Gubernur Bangka Belitung sekaligus Dirjen Penerbang Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin saat itu mengatakan DPR akan membantu panitia kerja atau pajak untuk mengevaluasi izin pertambangan kontrak karya Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus. Adapun untuk mendapatkan proses perpanjangan menjadi UPK tersebut, Vale setidaknya wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% ke negara. Sementara mengutip dari Brussels, adapun kepemilikan saham Vale Indonesia yakni 20%, PT Indonesia Sahan Aluminium persero 43,79%, publik pemerintah dipastikan akan mendapat durian runtuh dari ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi. Untuk mengulang kesuksesan yang sama, pemerintah dikabarkan juga akan melakukan hilirisasi di sektor timah, di mana ke depan ekspor timah juga akan dilarang demi dibangunnya hilirisasi. Hilirisasi timah dikabarkan akan membuat pemerintah untung hingga 6 kali lipat. Seperti apakah kesiapan pemerintah terkait hal ini dan apakah hilirisasi nikel sudah dapat dikatakan sukses? Medi Catherine Lengke selaku Scale Up mengatakan bahwa para penambang saat ini khawatir soal permintaan dari nikel jika hilirisasi terlalu banyak. Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Larangan biji bauksit ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Larangan ekspor biji bauksit tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, khususnya adalah Cina. Negara tirai bambu itu juga adalah penikmat utama bauksit di Indonesia dalam catatan Perhimpunan Ahli Perkembangan Indonesia atau PNHT. Produksi biji bauksit Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 35 juta sampai 36 juta tonnya diekspor ke Cina. Sementara Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah Cina, sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan Cina akan dirugikan, karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia PHP Rizal Kasli kepada CNBC Indonesia. Memang Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor bauksit ke Cina, namun Indonesia menguasai 4% cadangan bauksit di dunia. Lalu apakah aksi Presiden Jokowi melarang ekspor bauksit akan membuat Cina mengamuk dan membawa RI dalam gugatannya agar Organisasi Perdagangan Dunia, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia saat ini masih bersengketa gugatan hukum di WTO oleh Uni Eropa atas kebijakannya melarang ekspor biji nikel. Nah, kali ini Presiden Jokowi juga kembali beraksi dan juga melarang ekspor biji bauksit demi kepentingan pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih
Baik, pengamat energi dan juga ekonomi Universitas Gadjah Mada Fahmi Raden menilai, sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba sebelum direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah mengamanatkan pelarangan ekspor hasil tambahan dan minerba tanpa dihilirisasi di dalam negeri paling lambat pada 2014. Namun adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman WTO, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur untuk memperlakukan larangan ekspor tersebut. Baru saat ini Presiden Jokowi berani melarang ekspor biji nikel dan juga bauksit. Kata Fahmi mengenai akan adanya gugatan baru di WTO oleh China sebagai penikmat utama bauksit Indonesia. Kami hanya menjawab para penentangan dari WTO harus dilawan meskipun bisa berujung pada kekalahan. Namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun pelarangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan hingga penghasilan ekosistem industri bauksit dari biji bauksit dan juga produksi hingga produk turunan. Adapun produk turunan yang dihasilkan melalui hilirisasi bauksit berupa aluminium sebagai bahan baku industri mesin dan juga konduktor. Presiden Jokowi secara belak-belakan juga mengatakan bahwa ia mempersilahkan negara-negara yang akan melakukan gugatan ke WTO atas kebijakan itu. Jika digugat takut maka mundur tidak jadi. Ya, tidak akan jadi negara maju. Saya sampaikan kepada Menteri terus-menerus tidak boleh berhenti, kita berhenti di nikel. Larangan ekspor tapi yang lain, kata Jokowi. Presiden RI Joko Widodo berhasil lagi. Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet menyatakan mendukung perekonomian Indonesia namun sesuai dengan aturan hukum internasional. Hal ini terkait dengan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel atau nikole, Indonesia mesti mematuhi aturan-aturan WTO. Menanggapi hal itu, salah satu pengusaha muda sektor minerba asal Sulawesi Tenggara Muhammad Fajar Hasan menyayangkan pernyataan Vincent Piquet, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia di media massa. Bahwa Indonesia harus mentaati aturan WTO, menurut Fajar pernyataan itu terlalu dini dan juga gegabah, karena Indonesia masih melakukan banding atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa atau disebut Settlement Bali dari WTO. Tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor nikel yang disengketakan oleh Eropa, perlu diketahui bahwa posisi Indonesia dan Uni Eropa di forum panel WTO setara. Karenanya Uni Eropa harus menghormati Indonesia, jangan terkesan mendikte Indonesia sementara proses sengketa masih berlangsung. Uni Eropa seolah-olah sudah merasa menang, padahal faktanya putusan WTO tersebut belum final, karena Indonesia masih melakukan upaya banding dalam tata krama diplomatik. Seorang dubes tidak etis mengeluarkan pernyataan seperti itu, kata Fajar Fakir, Bendahara Umum ISMI. Pusat ini menyatakan Dubes Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mendahului putusan final WTO dapat dimaknai sebagai upaya pembangunan opini dan mengintervensi WTO. Seharusnya Uni Eropa menahan diri menunggu keputusan final WTO. Jangan sampai proses sengketa yang sedang berjalan di WTO direduksi oleh narasi propaganda Eropa yang mengandung pesan menyudutkan Indonesia. Kami berharap WTO bersikap adil dan tidak terpengaruhi oleh upaya kita. Sinetron WTO harus bersikap imparsial dan juga netral dan memberikan kesempatan setara kepada setiap negara anggota dan Badan Hubungan Legislatif Indonesia. Ini Uni Eropa mestinya menghormati posisi Indonesia sebagai tuan rumah atau pemilik kandungan komoditas nikel terbesar di dunia.